aplikasi di mana background-nya akan merunning sebuah sistem yang di belakangnya ada unsur kejahatan, di mana kejahatan ini bisa disalahgunakan dalam rangka yang cukup besar maupun sangat meluas. Kalau disadari bahwa sejak 1 Januari tahun 2023 adanya dibentuknya Icon sebagai subholding, teman-teman punya tanggung jawab yang cukup besar bahwa Icon ini sekarang menjadi subholding, di mana Icon ini satu-satunya operator yang mensupport layanan ketenaga listrikan. Dan layanan ketenaga listrikan ini adalah satu-satunya di Indonesia. Dan ini merupakan objek vital nasional. Tidak ada operator lain yang mempunyai kemampuan seperti ini. Jadi kita harus berbangga diri bahwa kita mempunyai kelebihan dibanding pemain-pemain operator lainnya. Tetapi lantas dengan hal tersebut, kita jangan lupa diri bahwa berdasarkan statistik cybersecurity, 95% terjadi adanya kejahatan security atau cyber itu terjadi pada manusia atau disingkat human. Kenapa? Karena human ini adalah rantai sebuah sistem yang cukup besar dari sebuah teknologi. Tanpa human, maka sebuah sistem IT tidak akan bisa berjalan. Sehingga dengan kesadaran yang tinggi, maka kita harus tahu dan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita sebagai manusia punya potensi dua hal. Yang pertama, kalau kita tahu yang baik, kita manfaatkan yang baik, kita sebarkan yang baik, kita beri contoh yang baik, itu akan memberikan nilai yang cukup positif dan cukup bermakna di lingkungan terkecil maupun yang terbesar. Bahkan bisa sampai nasional di Indonesia ataupun bisa internasional. Karena kita sebagai contoh objek vital nasional. Tetapi kalau kita tidak sadar, bahkan kita tidak mengetahui ilmunya, maka kita menjadi dua hal yang negatif. Kita bisa memanfaatkan hal-hal yang negatif. Ini yang tidak diharapkan oleh semua orang. Karena itu di acara ini mohon teman-teman bisa memperhatikan, menyikmat. Akan disampaikan oleh Mas Faiz, ilmu yang akan menyadarkan kita. Yang sudah tahu akan lebih tahu, yang belum tahu akan banyak belajar, dan bisa menularkan ke paling tidak ke diri kita sendiri, karena ini membangun budaya. Budaya sadar diri, budaya bahwa sense of belonging kita itu akan meningkat. Dengan dimulai dari diri sendiri untuk sadar, maka kita membangun budaya ke rekan-rekan kerja kita, ke rekan kerja yang cukup jauh, ataupun di lingkungan yang terbesar kita. Harapannya di siang ini, teman-teman bisa menyimak baik-baik dan bisa mengimplementasikan. Dan terakhir, kita hanya boleh menebarkan virus satu, yaitu virus kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran itu ada dua hal. Kesabaran menjalankan ilmu-ilmu yang baik, dan kesabaran meninggalkan yang tidak diinginkan atau yang tidak diharapkan. Demikian, semoga siang ini mendapatkan manfaat yang cukup besar, bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat orang lain. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Doni
Peran kita sebagai human firewall penting sekali ya untuk menekan kejahatan cyber sehingga tidak salah kita memilih tema webinar kali ini. Tema webinar pada hari ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap banyaknya kejadian cybercrime, phishing yang terjadi khususnya di lingkungan PLN Icon Plus, serta masih rendahnya awareness kita terkait cyber security. Untuk memperkaya wawasan kita terkait cyber security, maka webinar kali ini akan membahas tuntas tentang Strengthen Cyber Security Protection with Building Human Firewall. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita kali ini, yaitu Mas Muhammad Faizal Fanani, biasanya dipanggil dengan Mas Faiz, lahir di Sidoarjo, tanggal 23 Desember 1982, kemudian memiliki sertifikasi Certified Ethical Hacker pada tahun 2016, Certified Hacker Forensic Investigator pada tahun 2017. Mas Faiz sampai saat ini bekerja sebagai PLT Assistant Manager Cyber Security bidang STI. Demikian sekilas tentang pembicara kita kali ini. Sebelum memulai sesi webinar ini, saya menginformasikan ya bahwa penyampaian materi akan dilaksanakan dalam durasi 60 menit dan setelah pemaparan materi selesai, maka kita buka sesi tanya jawab dengan durasi 15 menit. Mas Faiz, apa kabar? Hai, apa kabar? Nah, menurut Mas Faiz nih, tingkat awareness Iconers terhadap cyber attack itu seperti apa ya, Mas? Ya, kalau dari yang saya alami ya, kebetulan saya juga baru di Icon gitu ya. Cukup bagus sih sebenarnya tingkat awareness-nya ya. Cuman awareness itu tidak hanya sekali dua kali ya, jadi kita harus terus meningkatkan ya, terus melakukan apa ya istilahnya itu update knowledge segala macam sehingga selalu terbentuk itu awareness itu. Jadi nggak hanya sekali dua kali. Wah, menarik sekali ya. Baik, semakin penasaran kan Iconers? Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Mas Muhammad Faiz Fanani menyajikan materi kepada Mas Faiz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu semua. Yang terhormat Pak Doni Hari Setiawan yang selaku Direktur Jaringan dan Infrastruktur. Yang terhormat Bapak Ibu Vivi, manajer dan rekan-rekan Iconers sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk bisa bersama-sama ya kita melakukan sharing knowledge gitu ya terkait dengan keamanan cyber ya, khususnya di sisi human. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya mengucap pantun ya, karena tadi sudah diberikan pantun ya, coba saya pantun juga. Jalan-jalan ke kota Jember, Cakep. jangan lupa beli pepaya. Yuk kita belajar keamanan cyber biar kita selalu waspada. Oke, mungkin izin moderator untuk bisa di-share materinya. Ya, mungkin bisa di full screen. Ya, oke. Terima kasih. Jadi tema cyber security awareness hari ini yaitu strengthen cyber security protection with building human firewall. Oke, langsung next. Ya, sebelum kita masuk yang lebih dalam, izinkan di sini saya coba menyampaikan ya bahwa perusahaan kita PLN Icon Plus itu merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam kategori infrastruktur informasi vital nasional. Mungkin Bapak Ibu dulu mengetahuinya itu adalah OVIDNAS ya.
atau objek vital nasional gitu ya. Dimana juga PLN menjadi salah satu Mohon objek. maaf, Mas Faiz. Yes, ya, Boleh minta tolong suaranya dikencengin lagi nggak? Kami nggak halo. dengar. Oh, sorry. Ini Iya, udah dengar? dinaikkan lagi ya. Halo, ini udah dengar belum? Ya, much better. Oke. Oke. Ya, jadi saya ulangi kembali bahwa PLN Icon Plus itu merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam sektor infrastruktur informasi vital nasional. Gimana, Mas? Ya, artinya apa? Halo? Artinya, Iya, iya. ya, artinya ketika kita sudah masuk dalam kategori tersebut, maka kita perlu melakukan pengamanan yang ekstra, terutama di pengamanan dalam bidang cyber. Kalau kita melihat holding ya, PLN itu ada di tengah ya Bapak Ibu, power plant. Nah, kita ada di samping gitu ya. Jadi saling ketergantungan gitu. Termasuk kita ke oil and gas dan juga financial service. Bayangkan ICT kita itu mati gitu ya, maka otomatis SCADA sistem kita yang ada di PLN itu akan juga mati gitu ya. Bahkan SCADA juga di oil and gas juga akan terdampak gitu. Nah, itulah pentingnya ICT ya dalam lingkup infrastruktur informasi vital nasional. Oke, mungkin izin next. Oke. Kita awali dari adanya insiden ya Bapak Ibu. Mungkin di sini sambil di next ya. Di sini mungkin saya nggak perlu cerita panjang lebar ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa selama tahun 2002 kemarin kita banyak sekali mendengar berita gitu ya Bapak Ibu, adanya insiden kebocoran data. Bahkan yang terbaru bulan ini ya Bapak Ibu itu ada lagi insiden kebocoran data yang terjadi di salah satu perusahaan assurance gitu ya. Dan perlu diketahui ya bahwa pada tahun 2002 kemarin kita sebagai PLN Group juga menjadi salah satu korbannya gitu ya. Jadi ada insiden data kita, data pelanggan PLN itu terekspos gitu ya. Infonya yang disampaikan adalah 17 juta. Seperti itu. Nah, dari insiden yang terjadi di Indonesia saat ini tuh maka kita harus wajib meningkatkan awareness kita terutama dalam insiden cyber ya, dalam serangan-serangan cyber gitu. Karena dari beberapa survei ya, mungkin bisa sambil lanjut Pak slide-nya. Human adalah titik terlemah gitu ya. Jadi beberapa survei yang sudah dilakukan baik itu di tahun 2019 dari Kaspersky, next di tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Verizon ya. Terus di tahun 2022 juga yang dikeluarkan oleh Global Risk Report menyatakan bahwa mostly insiden cyber itu adalah terjadi karena human gitu ya. Kita tahu pengamanan itu tidak hanya sebatas di sisi teknologi Bapak Ibu. Kita tahu sekarang teknologi sudah sangat maju ya Bapak Ibu. Dulu kita mendengar istilah firewall, sekarang sudah ada next gen firewall. Dulu kita mendengar istilahnya ada antivirus, sekarang sudah ada next gen antivirus. Ada banyak sekali teknologi-teknologi yang tujuannya sama, yaitu memproteksi agar tidak terjadi atau meminimalisir insiden cyber. Ternyata attacker atau hacker itu tidak tinggal diam begitu Bapak Ibu. Jadi melihat banyaknya teknologi yang juga cukup advance, jalan lain yang ditempuh oleh hacker yaitu gimana menyerang dari sisi human gitu ya, atau yang dikenal sebagai social engineering. Nah, dari situlah akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian cyber yang disebabkan oleh human gitu ya. Jadi human merupakan titik terlemah dari adanya insiden cyber. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, insiden cyber itu mungkin sambil next slide ini next. Oke. Insiden cyber itu Bapak Ibu, kita tahu ya, tidak hanya merusak dari sisi reputasi, tapi juga ada dampak finansial gitu ya.
terutama ketika insiden cybernya itu melibatkan data pribadi gitu ya, atau data perusahaan yang penting. Nah, dari hasil survei yang dilakukan oleh IBM, diketahui bahwa terdapat cost yang harus dibayar oleh perusahaan ketika data mereka itu breach atau dicuri gitu ya. Yang paling mahal di sini PII atau istilahnya Personal Identifiable Information, atau mungkin yang Bapak Ibu kenal salah satunya adalah identitas pribadi ya, atau NIK kalau di Indonesia. Dan itu sangat dilindungi sekali terutama di luar negeri ya Bapak Ibu. Kita tahu di Indonesia ada yang namanya regulasi GDPR ya, di mana regulasi tersebut itu sangat ketat sekali dalam mengelola data-data pribadi, terutama data pribadi citizen dari Uni Eropa. Nah, ketika data pribadinya itu breach yang dikelola oleh company atau layanan publik gitu ya, maka mereka akan dituntut secara finansial dan juga bahkan secara pidana gitu ya. Jadi yang dituntut tidak hanya attackernya atau yang mencuri data, tapi juga yang mengelola data itu sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Mungkin sambil next slide. Di Indonesia saat ini tuh kita sudah ada undang-undang Bapak Ibu, namanya PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang tersebut sangat ketat sekali Bapak Ibu terkait dengan data pribadi. Jadi ketika perusahaan kita tuh mengelola data pribadi pelanggan, maka kita harus mengamankan data tersebut gitu ya. Dan apabila kita gagal mengamankan, maka kita akan terkena sanksi ya, baik itu bisa jadi sanksi pidana maupun sanksi administratif gitu ya. Dan sanksi administratif yang paling berat adalah denda, yaitu nilainya sebesar 2% dari pendapatan penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Bayangkan Icon Plus gitu ya, yang pendapatannya mungkin 1 tahun lebih dari 3 triliun gitu ya. 2% aja itu berapa gitu ya? Mungkin hampir 60 miliar gitu ya, yang harus diberikan, yang harus di-store ke negara ketika tidak bisa mengelola data pelanggan dengan baik gitu ya, sehingga menyebabkan data leak atau data breach. Dan itu ada statement bahwa itu per variabel pelanggaran. Jadi kalau misalkan data kita yang bocor itu ada NIK misalkan, dan juga ada data kesehatan orang gitu ya, atau kesehatan pegawai, which is itu masuk ke data pribadi, maka itu kita akan dikalikan dengan 2 variabel, artinya bisa 4%. Jadi saat ini memang data pribadi itu menjadi sangat concern di Indonesia ya, karena kembali lagi data pribadi itu merupakan hal yang sensitif gitu ya, yang benar-benar harus dijaga. Oke, mungkin bisa next. Nah, berikut adalah contoh bentuk serangan cyber pada sisi human. Mungkin bisa next. Oke, yang pertama adalah meeting. Nah, mungkin ini sering sekali ya Bapak Ibu mendengar atau melihat gitu ya, atau mengalami sendiri. Ketika mengakses sebuah situs ternyata ada pop-up gitu ya. Pop-up kayak iklan ataupun ajakan untuk mengklik gitu ya. Dan ternyata itu merupakan salah satu tools social engineering yang digunakan oleh attacker untuk bisa memasukkan malware ke dalam komputer kita. Ini salah satu yang sering ya kita lihat gitu ya. Bahkan saya sendiri pernah mengalami gitu ya Bapak Ibu. Ketika saya buka sebuah situs ternyata ada pop-up di situ, dan ketika saya cek ternyata walaupun saya tekan close, dia anggapannya itu melakukan klik gitu ya, dan akhirnya malware-nya itu masuk. Ketika malware masuk maka otomatis dia auto run, karena user kita sebagai user admin gitu ya, maka tanpa permission dia di background proses melakukan auto run dan melakukan command and control gitu ya ke server attacker. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita waspadai ya Bapak Ibu ketika mengakses situs di mana di situ ada pop-up iklan atau pop-up yang dia mengajak kita untuk melakukan sesuatu gitu ya, atau mengklik sesuatu. Itu yang penting. Selanjutnya bisa next.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu dumpster diving. Nah, mungkin ini hal yang baru ya Bapak Ibu, atau mungkin juga pernah mendengar ya istilah dumpster diving. Jadi mostly ini adalah serangan dari sisi fisik ya Bapak Ibu. Ketika kita lalai gitu ya dalam menyimpan data-data rahasia kita gitu ya. Terkadang kita menyimpan atau tidak selesai menggunakan data gitu ya, kita membuang sembarangan. Ternyata itu bisa dimanfaatkan gitu ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan gitu ya, atau melakukan kejahatan cyber. Ini yang sangat mudah kita pahami ya, kita bisa cerna sesama itu ya. Contoh kayak kartu keluarga ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa pemerintah saat ini menerapkan namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Semuanya adalah tanda digital gitu ya Bapak Ibu. KK pun sekarang sudah digital, jadi nggak perlu cetak lagi. Nah, ketika ada kebutuhan melakukan cetak KK, misalkan untuk keperluan pendaftaran asuransi gitu ya ke perusahaan, itu kan biasanya nyertakan KK tuh harus hard copy. Nah, kita lah download gitu ya. Setelah kita download, terus kita copy gitu ya, 2 rangkap gitu ya. Nah, ternyata yang diminta oleh admin HC itu hanya 1 rangkap gitu. Sisa 1. Nah, satunya tidak proper dibuang gitu ya. Misalkan hanya di buang gitu aja ke tempat sampah. Ternyata di situ ada informasi penting. Di situ ada NIK dan juga ada nomor KK gitu ya. NIK dan nomor KK ternyata bisa digunakan untuk mendaftar SIM card gitu ya. Ya, ketika dia digunakan untuk mendaftarkan SIM card, itu akan bisa disalah. Halo? Tes, tes. Lanjut, Mas. Oh, siapa? Jadi dengan adanya penyalahgunaan tersebut itu akan sangat berbahaya sekali gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan nih NIK dan nomor kartu keluarga tadi digunakan untuk registrasi SIM card gitu ya. Terus SIM card itu digunakan untuk melakukan kejahatan gitu ya. Otomatis nanti berdampaknya kemana? Ke kita gitu ya Bapak Ibu. Karena kakak kita disalahgunakan. Nah, itu salah satu dampak dari kita tidak bisa melakukan pengamanan terhadap data, terutama data yang di fisik ya Bapak Ibu. Jadi ketika data itu tidak digunakan, alangkah baiknya itu harus dihancurkan gitu ya, atau di shredder lah istilahnya kalau di apa ya, penghancuran, teknik penghancuran gitu ya, sehingga data tersebut tidak bisa dibaca lagi gitu ya. Nah, itu salah satu upaya untuk melindungi dari adanya dumpster diving. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, selanjutnya soldier surfing. Nah, ini kenapa kok saya mengambil ini? Karena di kita sebenarnya itu ada potensi ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena struktur meja kerja kita adalah co-working space ya Bapak Ibu, di mana kanan kiri, depan belakang itu tidak ada border atau batasan. Nah, ini juga bisa jadi isu juga ketika Bapak Ibu tiba-tiba mengakses data pribadi Bapak Ibu gitu ya, atau login ke internet banking yang itu sifatnya private. Nah, nggak tahu nih kanan kiri kita itu apakah istilahnya dalam tanda kutip mengintip apa tidak gitu ya. Nah, itu juga harus benar-benar hati-hati Bapak Ibu ketika kita berada dalam kondisi terbuka gitu ya. Ketika kita mau akses hal-hal yang sifatnya atau data informasi yang sifatnya sensitif, pastikan kanan kiri itu tidak mengamati kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu kejadian juga dulu pernah ada sebuah ATM gitu ya yang ada di suatu daerah, di mana di situ itu ada kasus si terjadi pembobolan ya, pembobolan ATM gitu ya. Memang tekniknya nggak hanya solder surfing aja, tapi dia ada skimming juga. Jadi kartunya itu diduplikasi karena waktu itu masih menggunakan magnetic card ya. Sekarang kan mostly ATM kita menggunakan chip jadi lebih secure. Kalau dulu menggunakan magnetic card,
di mana itu datanya bisa diduplikasi gitu ya. Dia ditaruh sebuah alat skimmer gitu dalam mulut ATM gitu ya. Nah, satu lagi itu dia mengamati dari belakang melakukan shoulder spoofing. Dia mengetahui merekam PIN yang diketik oleh si korbannya gitu. Nah, itu salah satu untuk serangan juga. Gitu. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, yang ini juga sangat sering terjadi ya Bapak Ibu, phishing. Ini merupakan teknik yang cukup lama, tapi mostly ini adalah yang cukup efektif gitu ya Bapak Ibu, untuk memancing korban, untuk mendapatkan data pribadi gitu ya, dengan cara melakukan phishing gitu. Phishing ini tekniknya berbagai macam ya. Intinya adalah dia melakukan pengiriman link, di mana link itu digunakan untuk mendownload, memasukkan malware ke dalam PC gitu ya. Seperti tadi Pak Doni sampaikan, melalui WA gitu ya, yang dulu juga lagi heboh gitu ya, WA cek tagihan, cek resi JNE, di situ ada file APK, APK-nya itu ternyata ada malware-nya gitu ya, yang dia bisa mencuri data SMS kita sampai mengirimkan ke server mereka gitu ya. Nah, itu teknik ini yang sering digunakan. Memang simple gitu ya Bapak Ibu, tapi cukup powerful. Orang tidak semuanya sadar gitu ya bahwa mereka sedang di phishing gitu ya. Oleh karena itu kita benar-benar harus hati-hati terhadap ancaman phishing ini. Oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, ini juga tidak kalah hebohnya ya Bapak Ibu, ransomware. Ransomware merupakan sebuah malware ya, atau software yang berbahaya yang dia itu mengenkrip data kita. Nah, untuk membukanya kita diminta untuk menebus Bapak Ibu, bayar biasanya dalam bentuk Bitcoin, dalam dalam bentuk crypto currency yang lain itu, yang itu aman, tidak di trace gitu ya Bapak Ibu. Nah, dulu mungkin kita mendengar hanya virus sama worm gitu ya. Kalau virus itu merusak, kalau worm itu adalah menghabiskan resource gitu ya. Tapi sekarang sudah berkembang Bapak Ibu. Jadi sekarang adalah sudah tipenya ransomware, di mana dia itu tidak hanya merusak tapi juga meminta uang gitu ya, atau meminta tebusan agar mendapatkan finansial dari situ gitu ya. Dan tidak hanya berhenti dari situ Bapak Ibu. Seorang attacker ketika dia menyerang satu PC atau satu server gitu ya, dia akan mencoba melakukan namanya lateral movement atau menginfeksi PC-PC yang lain gitu ya, atau server-server yang lain. Tujuannya sama, biar dia lebih banyak mendapatkan uang gitu ya Bapak Ibu. Dan itulah yang sekarang saat ini lagi heboh ya, karena ransomware ini tuh cukup masif. Bahkan antivirus pun itu belum tentu bisa mengenali dengan cepat. Itu Bapak Ibu. Karena sifatnya antivirus adalah dia signature base ya. Ada beberapa yang dia itu dari patent, tapi kebanyakan terbypass gitu ya. Mostly memang signature base. Artinya apa? Artinya ketika ada malware yang sifatnya itu baru, itu antivirus sudah akan mendeteksi. Sama lah kita ketika ada virus COVID gitu ya Bapak Ibu. Antara virus sama vaksinnya pasti duluan virusnya gitu. Karena dari virus itu bisa diambil hash-nya, hash code-nya. Nah, hash code-nya itulah yang disimpan dalam database antivirus untuk dikenali sebagai virus gitu. Jadi kayak kalau virus COVID dulu gitu ya, itu diambil DNA-nya nanti dibuat antiviralnya atau antivirusnya. Salah satu hampir sama kerjanya. Oleh karena itu kita sebenarnya sebagai human itu akan sangat penting sekali perannya di situ. Kita harus benar-benar memahami gitu ya. Jadi kita itu nggak hanya berharap dengan teknologi. Kita jangan nyaman, kita jangan yakin bahwa teknologi itu cukup powerful membantu kita gitu ya. Jadi kita juga harus menanamkan dalam diri kita masing-masing terkait dengan awareness adanya ancaman ini gitu ya. Ya paling simple, ransomware ini muncul pertama kali biasanya melalui phishing, melalui akses dari betting tadi, melalui pengiriman link ke komputer gitu ya Bapak Ibu. Jadi itulah ya jalan masuk pertama kali gitu ya. Jadi kita benar-benar ketika browsing, ketika
akses internet, dipastikan bahwa tidak ada malware yang terdownload gitu ya. Kita tidak akan tertipu oleh aktivitas phishing karena phishing itulah menjadi salah satu jalan masuknya malware gitu ya. Malware tidak bisa masuk langsung otomatis tanpa kita trigger gitu Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah men-trigger gitu ya, mereka udah running, maka dia akan otomatis sudah running sendiri yang namanya lateral movement itu Bapak Ibu. Nah, itu yang kita benar-benar harus pahami ya. Dan itu key-nya adalah di kita Bapak Ibu, di human gitu ya. Dan itu kita harus benar-benar aware gitu bahwa ransomware ini akan selalu ada di sekitar kita dan kita harus hati-hati. Nah, oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, sekarang kita udah tahu nih bagaimana sih pencegahannya gitu ya. Bisa lanjut. Social engineering itu sangat powerful bagi seorang attacker untuk melancarkan aksinya gitu ya, mendapatkan keuntungan dari adanya social engineering. Nah, dari gambar sini kita tahu ada sesuatu yang salah gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, mungkin izin di sini Bapak Ibu yang hadir, ada yang bisa bantu saya nggak, kira-kira satu atau dua hal yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa yang salah dari adanya gambar ini. Ini adalah contoh gitu ya. Contoh sampling, mungkin ini yang dummy ya Bapak, bukan terjadi di kita. Jadi ada sebuah meja kerja, yang meja kerja itu punya rekan kita sedang ditinggallah ke kamar mandi misalkan. Dan kondisinya seperti ini. Layarnya tidak dikunci. Oke, layar tidak dikunci. Dokumen masih Pintunya terbuka. Ya, pintunya terbuka. dokumen masih utuh di tempat sampah. Ya, Dompet, kartu ATM atau kartu KTP. Iya, betul. ya. Seperti itu. Tapi itu dari satu kesatuan. Jadi, Password nempel, Mas. betul sekali. Oke, kita lanjut. Next ke gambar selanjutnya. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kesalahan di sini ya. Jadi dari poin 1 sampai 10. Yang pertama, pintu kantor terbuka membuat segala sesuatu yang beresiko kecurian. Ini hal yang simpel ya Bapak Ibu. Terkadang kita itu mungkin kebelet nih pengen ke toilet gitu ya, lupa menutup pintu gitu ya, lupa menutup layar kita atau screen kita gitu ya. Dan ini akan jadi isu ketika ada orang lain masuk gitu ya. Apalagi kalau kantor kita itu kan sebenarnya kantor bersama ya Bapak Ibu yang ada di jam sostek. Nah, itu juga harus benar-benar kita aware gitu bahwa ada orang lain di luar icon gitu ya. Walaupun memang ada satpam gitu ya, tapi tetap yang namanya proteksi ganda itu harus diterapkan. Sebelumnya mungkin. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Tapi yang mungkin poin 2 ini yang Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan gitu ya. Terdapat notifikasi akun privacy and security training incomplete. Kira-kira nomor 2 ini kenapa kok jadi isu gitu ya Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Mungkin kalau bisa mungkin dikasih reward ya. Mbak moderator, ada reward Ayo, nggak? Iconers. Belum Ada. selesai ya, belum diupdate apa gimana tuh incomplete. Siapa ini? Tolong dipin. Ajeng. Kalau Itu 3 belum kan, dilengkapi privasi akunnya. kalau poin 3 kan gampang tuh ya Bapak Ibu, email dibiarkan terbuka. Nah, itu kan bisa digunakan, disalahgunakan ya, misalkan ngirim fake email atau phishing gitu ya. Kira-kira nomor 2 ini apa? Belum lengkap itu Ya, privacy dan security trainingnya. jadi Belum diperbaharui ya. Apa sih itu kayak gitu? jadi ceritanya di sini itu si pegawai lagi training. Ini seperti kita lah lagi webinar gitu ya. Lagi webinar belum selesai, si pegawainya itu ternyata pergi gitu ya ke toilet. Dan pegawai ini bukan pegawai IT misalkan ya, pegawai non IT, which is mereka tidak paham terkait IT apalagi security gitu ya. Jadi dia lagi training, ternyata
pengen ke toilet gitu ya, akhirnya pergi. Dan saat ini ada attackernya yang melihat itu. Oh, oke, poin 2 berarti ada hal nih yang bisa mereka exploit. Kira-kira apa ya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, saya coba ya menjawab. Jadi isunya adalah ketika poin 2 ini itu diketahui oleh attacker gitu ya, maka si orang tersebut itu merupakan orang yang sangat vulnerable ya, atau orang yang sangat rentan sekali terhadap adanya serangan cyber dari si human. Jadi pandangan attacker memahami bahwa ketika melihat adanya notifikasi atau training incomplete, ini melihat bahwa pegawai ini tuh tidak aware nih. Maka bisa jadi dia jadi target utama gitu ya dalam pencurian data. Apalagi pegawai ini bukan pegawai IT gitu ya. Jadi dia si attacker itu tidak hanya mendapatkan kartu aja. Sorry, di mute ya. Bisa jadi si pegawai tadi itu akan dieksploit lebih jauh gitu ya. Misalkan dia bisa ditipu lagi shoulder surfing gitu ya. Mencari account banknya karena sudah dapat nih ATM-nya gitu. Karena si attacker tahu bahwa pegawai ini tuh tidak mempunyai tingkat awareness yang rendah. Dari mana mereka tahu? Ya dari dia belum menyelesaikan training gitu ya. Dia belum melakukan belajar terkait dengan training cyber security and privacy gitu ya. Dan si korbannya bahkan mungkin tidak tahu bahwa data yang dia pegang itu data yang sifatnya rahasia dan data yang harus dijaga gitu. Jadi poinnya di situ Bapak Ibu. Ketika si attacker itu melihat, wah ini orangnya nggak aware nih, pasti karena dia belum trainingnya belum selesai nih gitu ya kan. Nah dari situlah kita si attacker itu bisa melakukan eksploitasi lebih lanjut terhadap orang tersebut. Nah, ini juga harus tetap diwaspadai juga. Kadang hal yang sepele gitu ya, tapi itu menjadi titik masuknya si attacker tadi untuk melakukan eksploitasi lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan phishing ya. Jadi dalam melakukan analisa gitu ya Bapak Ibu, kita sebenarnya bisa menganalisa ya kira-kira ketika kita dapat email ini email fake atau email resmi gitu ya. Yang pertama kita bisa melihat dari from-nya itu ya, from dari mana nih gitu ya. Apakah dia domainnya itu legal atau domainnya itu berbahaya gitu ya. Terus yang kedua, waspadai ketika email itu meminta kita untuk memasukkan data pribadi gitu. Karena yang diincar biasanya mostly itu data pribadi Bapak Ibu. Karena data itulah yang akan dijual gitu ya. Termasuk data finance gitu ya, kayak nomor kartu kredit segala macam. Data itulah yang bisa dijual gitu ya untuk mendapatkan manfaat. Terus dipastikan lampirannya Bapak Ibu. Seperti yang tadi kita tahu bersama ya, bahwa lampiran itu biasanya berisi malware gitu ya, yang itu merupakan jalan masuknya ransomware, virus ataupun malware lain yang berbahaya. Trigger pertama memang dia dari human, jadi dia dijalankan pertama, nextnya dia akan menjalankan dirinya sendiri, mereplikasi, melakukan lateral movement, itu mereka akan melakukan sendiri gitu ya. Tapi tetap ada satu trigger nih yang harus dilakukan oleh human gitu ya, dan itu di sisi kita harus benar-benar waspada Bapak Ibu. Belum tentu Bapak Ibu ketika ada laptopnya itu antivirus yang up to date itu bakalan aman gitu ya Bapak Ibu. Karena kita tahu, kita udah confirm bahwa malware itu sama antivirus itu lebih dulu malware Bapak Ibu. Lebih dulu virusnya dibanding antivirusnya. Nah, itu kita harus benar-benar pahami, dan kembali lagi pengamanan itu adalah hanya di diri kita gitu. Kita itu harus benar-benar membangun human firewall gitu ya. Kita yang lebih tahu gitu ya daripada antivirus, karena mereka robot gitu ya. Kita human bisa menganalisa lebih pintar gitu ya. Nah, itu yang harus benar-benar kita tanami. Nah, bagaimana kalau kita bingung gitu ya? Ah, ini apa ya? Bingung, saya takut segala macam. Alangkah baiknya kita laporkan ke pihak yang wajib gitu ya dalam tanda kutip. Jadi kita punya nih service desk gitu ya. Laporkan ke service desk kita, ke helpdesk kita gitu, mengkonfirmasi gitu ya. Pak, ini email spam apa enggak gitu ya. Dan pengetahuan yang saya alami gitu ya di Icon Plus itu
pegawai sudah mulai aware gitu ya Bapak Ibu. Waktu itu memang ada beberapa case email phishing gitu ya, dan teman-teman service desk menerima laporan dari user. Artinya apa? Secara overall sudah terbangun nih awareness kita gitu ya, seluruh pegawai e-commerce, bahwa itu hal yang berbahaya dan kita perlu konfirmasi lagi gitu ya, memastikan apakah itu phishing apa tidak. Itu menjadi awal yang baik gitu ya untuk membangun cyber security awareness, dan harapannya sih tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Selalu kita harus waspada gitu ya untuk menjaga data kita gitu ya. Terutama data pribadi kita juga perlu harus dijaga gitu dari ancaman-ancaman cyber. Oke, kita lanjut. Nah, yang terpenting juga physical security environment gitu ya. Jadi kita perlu nih melakukan penyimpanan dokumen fisik secara aman gitu ya Pak. Oh, sorry kecepatan. Melalui locker gitu ya. Kita kan ada locker tuh. Nah, itu kita manfaatin ketika kita punya dokumen sensitif, baik dalam bentuk hard copy atau soft copy dalam flash disk. Penyimpanannya harus secara aman gitu ya. Dan kita harusnya memang dari K3L menyiapkan CCTV gitu ya untuk memonitor aktivitas tamu keluar masuk gitu ya. Dan terpenting ketiga ini melakukan penghancuran nih, terutama dokumen-dokumen rahasia ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu menghancurkan gitu, nggak hanya disobek sekali dua kali gitu ya. Ternyata si attacker itu pinter, ketika kita itu menyobek cuma sekali dua kali, mereka akan menyambungkan gitu ya, menyusun kayak puzzle gitu, dan ya dapat gitu ya. Jadi kita benar-benar harus menghancurkan gitu ya kan. Memang ada mesin khusus yang dia itu bisa menghancurkan, sehingga akan memperkecil kemungkinan itu disusun kembali oleh attacker. Tuh. Selanjutnya penggunaan dan tanda pengenal itu juga penting ya Bapak Ibu, untuk tim security kita memastikan ini tuh pegawai resmi apa tidak. Nah, selalu kita harus menggunakan tanda pengenal gitu ya. Dan yang terpenting ketika kita bekerja, kita harus menerapkan clean desk and clean skin. Clean desk itu artinya kita harus benar-benar menjaga meja kita, jangan sampai ada dokumen-dokumen rahasia, informasi rahasia itu yang berceceran. Terus screen kita juga ketika kita mau keluar nih, misalkan ke toilet, ke luar ruangan gitu ya, pastikan kondisi laptop kita itu dalam keadaan terkunci gitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai masih terbuka gitu ya, dan itu bisa dieksploit gitu ya. Kita punya teknologi one time password, multi-factor authentication kita terapin, tapi ketika pengguna itu sudah masuk dan mereka keluar gitu ya tanpa logout, ya itu orang kan tinggal masuk gitu tanpa perlu melakukan brute force, tanpa perlu melakukan hacking secara teknikal gitu ya. Dia tinggal masuk aja karena sessionnya tadi masih aktif, belum dikunci gitu ya. Nah, itu penting juga kita harus pahami gitu. Selanjutnya pastikan kalau itu memang ada akses pintu, sama mungkin di tempat-tempat kritikal ya, contoh kayak data center segala macam. Itu kita harus pastikan itu terkunci ketika kita itu keluar gitu ya, dan tertutup, jangan sampai itu terbuka gitu. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, ini merupakan dari sisi teknologi ya Bapak Ibu. Kita dianjurkan menggunakan keamanan yang berlapis. Jadi multi-factor authentication itu perlu kita gunakan gitu ya, karena kita kembali lagi penerapan security itu harus layering gitu ya Bapak Ibu. Jadi karena kita tahu security itu tidak bisa kita amankan 100% ya. Oleh karena itu kita perlu penerapan pengamanan tambahan. Jadi tidak hanya cuman password gitu ya, tapi juga kita perlu melakukan security tambahan. Contohnya adalah multi-factor authentication gitu ya. Sambil next. Ya, terutama adalah platform-platform media sosial gitu ya. Kalau kita punya media sosial ataupun aplikasi-aplikasi yang kritikal gitu ya, kita perlu menerapkan two-factor authentication, baik itu melalui SMS atau autentikator tools segala macam. Nah, itu penting gitu ya Bapak Ibu. In case password kita itu breach gitu ya, diketahui orang lain, mereka tidak akan bisa login gitu ya, karena kita punya dua channel gitu untuk login, melalui HP, SMS, ataupun aplikasi autentikator gitu. Jadi si attacker harus punya dua itu baru bisa melakukan eksekusi yang masuk ke dalam login kita gitu ya. Artinya akan sulit si attacker untuk bisa masuk, tidak hanya menggunakan password dan username. Oke, lanjut. Nah, ini juga penting ya, karena kita saat ini udah eranya sosial media ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu nih
make sure bahwa kita itu men-share data ke sosmed itu adalah bukan data yang sensitif atau rahasia. Terkadang itu kita bangga ya Bapak Ibu, share log rumah kita di mana, share log tanggal lahir kita, ya kan, share log ibu kita gitu ya. Kalau di Facebook kan ada tuh mother segala macam. Ternyata itu bisa dimanfaatkan oleh attacker gitu ya. Nah, itu hal-hal itu yang harus benar-benar kita aware gitu ya. Jangan sampai kita tuh terlalu vulgar menyampaikan, menampilkan data kita gitu, karena itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah slide ini ada sebuah cuplikan video ya, mungkin bisa lanjut. Nah, ini menunjukkan betapa kritikalnya data pribadi kita gitu ya. Ini silakan Bapak Ibu untuk menonton. Hey Serena! Yeah, What you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Hey, where are these cherries coming from? Hey Serena! Jadi apa yang Jadi apa yang kita bisa ambil dari case ini ya Bapak Ibu. Jadi sebelum ini dulu. Jadi dalam video ini disampaikan ya sebuah pesan bahwa kita itu dalam menjaga atau dalam bersosial media gitu ya, itu benar-benar harus menjaga data pribadi kita ya Bapak Ibu. Di sini ada seorang attacker gitu ya, yang dia itu melakukan targeting terhadap seorang perempuan gitu ya. Ketika dia men-share, dia memang men-share-nya itu tidak sekaligus Bapak Ibu, jadi per frame gitu ya. Mungkin bulan pertama dia nge-share bahwa dia itu sudah melakukan wisuda gitu ya, ada kegiatan wisuda. Ternyata di situ mereka memfoto atau dia foto ijazah. Foto ijazah terlihat tuh bahwa di situ ada IC atau kalau di kita itu NIK ya. Ada NIK-nya ternyata di ijazah itu diekstrak sama si attacker-nya. Terus dia pernah melihat juga si korbannya itu pernah ngepost ulang tahun gitu ya. Nah, dari situ tuh dilihat, oh ternyata dia kelahirannya kapan gitu ya. Karena di situ ada kelihatan dia umurnya saat ini berapa, dia posting di tanggal berapa pas hari ulang tahun. Nah, dari situ ditarik mundur, keluar nih umurnya berapa gitu ya. Nah, selanjutnya dia pernah foto di depan rumahnya gitu ya, pakai Sherlock. Foto cekrek ternyata di situ ada nomor rumah, ada apa ya, altitude latitude-nya di daerah mana. Informasi-informasi dikumpulkan untuk sebuah rangkaian cerita gitu ya. Bahkan kalau di Facebook itu ada feature ini orang tuanya siapa, nah, itu bisa dikumpulkan juga gitu ya. Terakhir dia foto sama temennya, gitu ya. Ternyata habis makan di restoran gitu ya Bapak Ibu. Di situ ternyata ID card untuk ATM atau kartu kreditnya dia itu terekspos di foto itu sama si hacker diekstrak ternyata. Karena saat ini kan teknologi kan cukup canggih ya Bapak Ibu, menggunakan OCR misalkan salah satu contohnya itu bisa mengekstrak teks yang ada dalam foto. Nah, dari situ membentuk sebuah rangkaian data. Nah, data itu yang bisa disalahgunakan untuk melakukan transaksi ilegal, untuk melakukan penipuan, untuk memprofiling orang gitu ya. Dari adanya itu Bapak Ibu. Makanya dari sini pesannya disampaikan adalah kita benar-benar harus hati-hati menjaga data pribadi gitu ya, dan juga data perusahaan. Jangan sampai kita itu terlalu vulgar menyampaikan data-data perusahaan yang sensitif gitu ya, dan itu akan menyebabkan terjadinya data breach atau data leak, dan itu akan bisa membahayakan baik dari sisi kita ya sebagai data pribadi maupun perusahaan Icon Plus gitu ya sebagai company. Itu benar-benar harus kita aware gitu ya ketika kita sosial media berkumpul dengan para netizen gitu ya Bapak Ibu. Karena once kita udah upload di sosial media gitu ya,
data kita itu 10 dan 10 tahun sampai 10 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun itu pasti masih ada gitu ya Bapak Ibu. Jadi ya benar-benar harus hati-hati kita dalam bersosial media. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, terkadang memang kita itu working anywhere ya. Working anywhere, anytime. Mungkin ada suatu kondisi kita itu terpaksa membuka laptop gitu ya karena ada pekerjaan yang urgent, terus mengakses melalui wifi publik gitu ya sambil kita ngopi, sambil kita makan makanan cemilan gitu ya. Memang terkesan simple dan ya kita dapat internet wifi gratis publik itu kan seneng ya karena tidak menghabiskan kuota HP kita. Ternyata itu menjadi salah satu celah juga Bapak Ibu ketika kita sembarangan gitu ya menggunakan wifi publik tanpa melihat ketentuan yang di situ harus apa gitu ya. Nah, bisa jadi data kita itu dicuri gitu ya atau di sniff kalau istilah teknisnya ya. Ada yang namanya man in the middle attack ya, MITM. Di situ kita bisa di spoof, kita bisa dicuri data kita dan itu memungkinkan Bapak Ibu gitu ya. Setelah ini mungkin ada video yang menampilkan ya terkait dengan bahwa secara teknis itu bisa Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar teori aja bahwa ada ini tapi itu memang benar terjadi gitu. Dan dipastikan ketika kita menggunakan wifi publik gitu ya, itu benar-benar kita harus make sure bahwa yang kita akses itu adalah data-data yang bukan data kritikal gitu ya. Jangan sampai kita itu mengakses sembarang. Mas, maaf suaranya kecil. Halo, wah sorry ini headsetnya kayak agak masalah. Ini udah jelas ya? Atau enggak Oke, udah jelas. Oke. Jelas. Jadi dalam menggunakan wifi publik itu benar-benar kita harus aware gitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu mengakses sistem-sistem kritikal melalui wifi publik gitu ya. Jadi tetap kita harus hati-hati gitu ya. Lebih baik kita menggunakan paket data sendiri gitu ya Bapak Ibu akan lebih aman gitu ya. Kalau kita menggunakan wifi publik itu risikonya akan lebih besar untuk kita itu dicuri datanya gitu. Mungkin kita lanjut ke video. Ya, ke video. Nah, ini salah satu video yang sebagai POC ya bahwa itu bisa terjadi Bapak Ibu. Oke, silakan di-play. Tim siap ya. Sama cookie satu. Sama cookies. Oke, ditunggu ya Mbak ya. Ya, masuk aja ya. Oh, ada tinggal konekin aja. Ini kita dapat target nih. Tolong diatur terus ya. Monitor ready. Ada, Pak. Korban sudah connect. Korban sedang membuka WhatsApp-nya, Pak. Oke, tonton terus ya. Siap. Adi, monitor Adi. Korban bernama Dinda. Warna favoritnya warna kuning. Yang goreng boleh masuk. Sama saya ya? Kok tahu? Ya noise ya. Ini semua karena kakak terkoneksi ke wifi publik yang keamanannya rendah kak. Dan tadi kakak langsung klik agree tanpa dibaca syarat dan ketentuannya. Bahayanya, data pribadi kita bisa dicuri, disebarin, dan yang paling fatal, bisa dihack sama pemilik wifi yang tidak bertanggung jawab. Emang sampai segitunya ya? Ya, sebelum ini coba sebelum ini Pak, balik lagi. Mungkin balik lagi sebelum ini. Ya,
pesan yang didapat dari video ini ya. Mohon maaf tadi kayaknya saya juga agak noise ya Bapak Ibu. Videonya agak lambat. Pesan dari sini bahwa disimulasikan gitu ya Bapak Ibu. Ada seorang perempuan gitu ya, dia melakukan login melalui wifi gratis gitu ya yang disediakan oleh kafe. Ternyata di situ sudah dilakukan monitoring Bapak Ibu. Jadi ketika dia login, maka semua traffic itu akan didapat oleh si attacker tadi yang disimulasikan oleh dua orang cowok tadi di depan komputer gitu ya. Dia menggunakan aplikasi, kalau teknis namanya aplikasi Wireshark salah satunya gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu digunakan untuk mengcapture semua traffic yang sedang terjadi gitu ya. Bahkan tahu dia suka baju apa segala macam. Bahkan dia sampai mengcloning gitu ya Bapak Ibu dalam bentuk sebuah interface sehingga apa yang diketik di korban itu bisa dilihat oleh si attacker gitu ya. Dan ini sangat berbahaya ketika terjadi beneran ya Bapak Ibu gitu. Dan ini tidak hanya sebatas teori aja gitu, tapi secara teknis itu bisa dibuktikan gitu ya. Oleh karena itu harapannya kita semua harus berhati-hati ya Bapak Ibu, terutama ketika kita menggunakan wifi yang gratisan gitu ya. Walaupun dia di password gitu ya, tapi kan passwordnya kan sama semua gitu ya. Jadi semua orang bisa akses gitu. Apalagi passwordnya ditempel. Nah, itu tetap harus hati-hati dan jangan sampai kita punya aplikasi kritikal gitu ya, mengakses melalui wifi itu. Nah, khawatir semua kredensial kita diambil dan dimanfaatkan oleh orang gitu ya. Dan itu sangat fatal sekali gitu ya. Dan ini waktu saya di PLN saya sampaikan juga terutama untuk aplikasi-aplikasi yang kritikal SCADA gitu ya Bapak Ibu, dan itu benar-benar harus diakses di luar wifi publik gitu ya, karena itu ketika tahu akunnya, username-nya gitu ya, bahkan sampai ke akses ke VPN gitu ya, dan itu akan sangat-sangat vital sekali bisa melakukan remote ke sistem kontrol kita gitu, dan itu dampaknya tidak hanya data breach gitu ya, tapi juga keselamatan atau safety, apalagi sampai ke blackout gitu ya Bapak Ibu, dan itu sangat berbahaya sekali. Itu pesan dari video ini. Mungkin bisa lanjut selanjutnya. Terakhir dari saya di sini yaitu take away ya Bapak Ibu. Yang pertama, nah ini sebenarnya satu-satu tapi nggak apa-apa lah. Bahwa ingatlah kekhilafan satu orang saja itu cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Ini saya ambil dari saya ambil dari Bapak Persandian Dr. Rubiono Kertopati gitu ya. Beliau yang pendiri BSSN ya Bapak Ibu, Badan Sandi dan Cyber Negara. Poinnya adalah cyber security itu bukan tugas kita Bapak, bukan tugas saya gitu ya, atau bukan tugas kalian gitu ya, tapi tugas kita ya Bapak Ibu. Jadi kita semua harus saling menjaga diri masing-masing gitu ya, dengan tujuan yang sama, yaitu mengamankan data perusahaan gitu ya. Jangan sampai salah satu dari kita mungkin tidak aware gitu ya, dan itu menyebabkan semuanya jadi kena gitu ya. Salah satu simpelnya tadi, ketika semuanya itu benar-benar menjaga tidak mengklik link gitu ya, phishing gitu ya. Tapi ketika ada satu pegawai aja yang mengklik link phishing dan menyebarkan malware, maka itu semua pegawai bisa terkena gitu ya, terinfeksi. Dan itu yang dipesan oleh Bapak Rubiono Kertopati gitu. Terus yang kedua, ini lagi, jadi ini sebenarnya pesan dari Bang Napi ya, waktu itu mungkin Bapak Ibu pernah melihat sebuah film terkait dengan kejahatan kriminal di salah satu stasiun TV, bahwa kejahatan cyber itu tidak terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan dan kelengahan. Jadi kita tetap harus waspada dan waspada. Dan terakhir yang kita bisa ambil bersama adalah kita harus aware dan secure, dan juga kita harus confidence gitu ya. Kita harus yakin. Tetap aware, secure, and confidence. Demikian dari saya, terima kasih atas atensinya. Sebelum saya tutup gitu ya, karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Pantunnya, jalan-jalan ke kota Jember. Cakep. Itu sudah. Cakep. Saya ulangi lagi, jalan-jalan ke Pasaraya. Cakep. Jangan lupa ngajak Saya sahabat. ulang lagi, cakep. Terima kasih hadirin semua atas atensinya, semoga bermanfaat.
Sama-sama, terima kasih, Mas. Oke, demikian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Apa tadi yang quote-nya? Bahwa kekilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara ini. Apalagi kita bekerja di PLN Group ya, yang menghandle objek vital nasional. Ya, oke, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Saya ingatkan ya kepada rekan-rekan Iconers yang belum absen, yuk kita absen. Nanti yang sudah absen dan melakukan pertanyaan yang menarik dapat hadiah dari panitia. Rekan-rekan Iconers, kita buka sesi tanya jawab. Dapat menggunakan feature raise hand untuk bertanya langsung ataupun dapat melalui kolom chat. Silahkan nanti penanya bisa menyebutkan nama dan bidangnya, mohon juga menyampaikan secara jelas ya dan singkat. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah ada pertanyaan belum nih di kolom chat? Izin nanya, izin udah resen. Puji, Tolong, puji. yuk dipin dok, panitia. Kak Puji, Kak Puji, ya. Ya, Monggo. ya. Terima kasih Pak Faiz. Jumpa lagi. Senang dengan materi Pak Faiz. Dulu sempat sharing ya, Pak Faiz. Ini Pak terkait dengan security memang tadi disampaikan salah satunya adalah dari sisi infrastruktur di kita, aplikasi dan kemudian awareness di sisi pribadi kita ya. Nah, yang sekarang ini banyak aplikasi yang kita akses baik dari aplikasi kita sendiri ataupun kadang corporate, sehingga kadang beberapa kredensial itu kan banyak yang mesti kita harus hafalkan ya. Bahkan mungkin karena nggak hafal, kadang kita taruh di laptop gitu atau di device gitu ya, supaya ingatnya mudah, nyarinya mudah. Atau data-data yang kita kerjakan kita taruh di laptop. Nah, bagaimana resikonya, cara menghindari resiko apabila hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, misalnya kita kehilangan laptop. Rata-rata kita bekerja mengolah di drive D itu ya. Begitu laptop itu misalnya kita hilang, itu orang diinstal ulang, D-nya masih bisa diakses orang itu, drive D. Nah, kira-kira mungkin solusinya apa, baik itu laptop pribadi ataupun laptop di corporate, sehingga apa yang kita harapkan ketika hal tersebut, hal yang tidak kita ingin terjadi, data-data masih aman. Itu Pak dari saya. Terima kasih Pak Faiz. Izin Bu Ina langsung dijawab. Langsung. Oke, siap. Terima kasih Pak Puji pertanyaannya. Jadi memang challenge ya di perusahaan kita itu banyak aplikasi ya. Dan dari banyak aplikasi itu juga ada banyak username password. Akhirnya apa? Pegawai akan kesusahan untuk memanage password tersebut. Salah satu solusi adalah kita membuat namanya single sign on gitu ya, atau istilahnya itu IAM, Identity and Access Management. Itu teknologi yang dia bisa mensinkronkan semua autentikasi menjadi satu single autentikasi gitu ya. Itu salah satu solusi. Memang itu menjadi isu juga. Isunya apa? Ketika password kita itu breach, maka user atau attacker itu bisa mendapatkan semua akses aplikasi kita. Itu salah satu kelemahannya. Memang ketika kita menggunakan single sign on atau IAM itu kita harus menguatkan lebih lagi. Contoh menggunakan multifaktor autentikasi atau menggunakan proteksi lain gitu ya. Dan salah satu threat juga ketika kita menyimpan password di laptop gitu ya, di laptop kita hilang gimana, apalagi taruh di D gitu ya. Kita password itu kan kombinasi huruf angka gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu melakukan update terhadap password itu gitu ya. Jangan sampai password itu kita gunakan terus gitu ya. Nah, nanti ketika kita menggunakan itu terus tanpa melakukan pembaruan, nah itu akan jadi masalah ketika laptop kita hilang, terus kita nggak update password tersebut, terus orang lain bisa mendapatkan password dan bisa akses gitu ya. Karena biasanya kalau nyimpan password kan kita nggak hanya nyimpan password gitu, tapi juga menyantumkan alamat aplikasinya gitu ya, atau URL-nya gitu. Nah, itu penting kita melakukan pembaruan password. Jadi hal yang kecil itu yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau memang terpaksa company belum siap dan memang memungkinkan atau memang kenyataannya itu kita punya banyak username password, maka salah satu solusi selanjutnya yaitu kita menggunakan password manager gitu ya Pak.
Di password manager itu kita bisa menyimpan password akses aplikasi kita gitu ya dalam sebuah aplikasi. Tapi tetap untuk mengakses password itu kan butuh password lagi, password manager itu. Dan itu harus benar kita jaga juga gitu. Jangan sampai kita menyimpan banyak password dalam password manager, ternyata untuk mengakses password manager itu kita lupa PIN-nya gitu misalkan, atau lupa passwordnya, itu juga akan menjadi masalah gitu. Makanya kembali lagi ke dari sisi kita gitu ya. Kita pasti yakin punya nih bagaimana cara mengamankan gitu ya. Pasti ada kepikiran untuk itu. Nah, gimana selanjutnya adalah kita harus benar-benar menerapkan beberapa kontrol gitu ya untuk mengamankan itu. Jangan sampai kita membiarkan password kita itu dalam tanda kutip berceceran gitu ya tanpa kita manage dengan baik. Itu Pak Puji. Maaf, satu lagi Pak, Ya. terkait dengan data yang tadi di laptop. Kita bekerja kadang download data, diolah di laptop gitu ya. Kemudian, nah kadang data-data itu kan data-data yang sebenarnya kebutuhan kita. Nah kalau ternyata nyimpannya di D, kalau ternyata misalnya laptopnya hilang, itu ya, apa yang mesti kita lakukan? Karena laptop hilang, orang bisa install ulang tuh Pak di drive D kita masih bisa dibaca lagi tuh. Nah, mungkin ada nggak cara mekanisme di corporate ketika laptop hilang harus bagaimana? Itu Pak. Terima kasih Pak Faiz ya. Nah, terima kasih Pak Puji. Jadi kalau bicara solusi teknologi ada banyak Pak. Bisa nerapin kalau di Windows itu ada namanya BitLocker. Jadi ketika laptop kita hilang, kita kunci drive-nya itu tidak akan bisa dibuka walaupun harddisknya diambil taruh di docking gitu ya. Itu tidak bisa. Yang kedua, kita bisa nerapin namanya DLP Pak, Data Loss Prevention. Jadi DLP itu akan freeze data kita ketika data kita itu loss. Bahkan kita bisa monitor dari jauh. Misalkan gini. Nah, simpelnya tuh kayak Android gitu Bapak Ibu. Ketika HP kita loss, maka kita connect ke Google ya, terus kita kunci dari situ itu bisa. Dan itu DLP atau Data Loss Prevention Tools itu memungkinkan untuk itu. Jadi itu kita tanam di laptop agent-nya, nanti kita protect. Nah, ketika Bapak Ibu laptopnya hilang, maka bisa lapor ke helpdesk gitu ya, Pak laptop saya hilang. Nah itu langsung bisa dikunci dari jarak jauh. Itu salah satu toolsnya yang mendukung itu. Tapi alangkah baiknya dari sisi human, jangan sampai kita itu menyimpan data tadi. Misalkan data penting nih, ketika data itu kita olah, terus kita semaras analisa segala macam, itu kan punya retensi. Artinya data itu nggak selamanya dipakai. Jadi ketika data itu sudah nggak dipakai, alangkah baiknya itu dihancurkan, ya, itu di-destroy. Nah, itu menjadi salah satu solusi ya yang istilahnya minim biaya lah gitu. Dari kita bisa mengamankan sendiri gitu. Pak Puji. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa itu ya Pak, mengimplementasikan tools tadi ya, sehingga menghindari. Terima kasih Pak. Makasih Mbak. Kak Yuk, Puji. sama-sama. Lanjut ke penanya berikutnya dari Kak Mutia. Monggo Kak Mutia. Mas Faiz, tadi kan Pak Puji kan nanya secara sama-sama mempunyai background teknis ya. Kalau saya nih nanyanya secara awam aja sih Mas. Jadi kalau misalkan tadi kan udah dikasih contoh-contoh kalau misalkan kayak kasus phishing gitu. Nah, mungkin Mas Faiz lupa nih untuk sharing ke kita apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil. Misalkan kalau kita amit-amit kena phishing kayak email, terus kan yang lagi hits tuh kayak APK udah keburu diinstal nih. Terus apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil? Kayak misalkan harus factory reset kah atau gimana langkah-langkah yang diambil. Terus kalau misalkan hilang handphone gitu, terus data-datanya tuh di sana semua, mau kita pakai 2FA, pakai nomor handphone kan handphonenya hilang gitu. Jadi apa tuh langkah-langkah yang harus kita ambil sebagai orang awam, kan mungkin banyak teman-teman juga yang nggak tahu gitu Mas. Terima kasih. Terima kasih Bu Mutia. Jadi cukup bagus juga ya dari sisi non teknis ya. Jadi memang kalau bicara tadi yang pertama ketika terlanjur nih kita mengklik email phishing itu. Suaranya kedengaran ya, Bu Indah? Jelas Pak, terdengar. Kecil deh. Kecil ya? Jelas loh. Kecil. Atau lepas headset aja ya? Ya coba deh. Ini headset saya bermasalah kemarin. Halo, dengar ya? Ya, much better. Ya oke. Majuan kali ya. Sorry Bapak Ibu, headsetnya ini akan trouble. Jadi solusinya itu memang tergantung ya Bapak Ibu, case-nya apa gitu. Yang pertama tadi kan ketika laptop kita ternyata udah ngeklik email phishing gitu ya. Email phishing itu isinya apa? Nah, itu kita harus lihat juga Bapak Ibu. Kalau dianya isinya ransomware gitu ya, biasanya secara otomatis
dalam hitungan detik itu laptop kita akan terkunci gitu ya. Data-data kita itu akan di-encrypt dan tidak bisa diakses. Solusinya apa kalau seperti itu? Yang pertama yang pasti kita harus isolasi. Ibarat kata kita udah terkena virus nih Bapak Ibu. Nah, kita jangan sampai terkoneksi di jaringan gitu ya. Benar-benar kita harus tutup jaringannya gitu. Dan kita harus isolasi laptop kita. Nah, setelah itu kalau kita udah terenkripsi pasti itu tidak bisa diakses gitu ya Bapak Ibu datanya. Nah, memang membutuhkan tim teknis Bapak Ibu. Nanti di Icon kita bangun nih tim namanya tim G-Shirt ya Bapak Ibu. Sekalian saya promo di sini. Jadi tim G-Shirt itu merupakan tim untuk insiden respon. Jadi nanti di rencananya ada tim teknis juga, terus juga ada tim dari pihak legal gitu ya. Ketika ada insiden cyber itu apa-apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika memang itu terjadi insiden cyber gitu ya, laptopnya terkena ransomware segala macam, yang terakhir yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah melakukan lockdown dari laptop ataupun HP yang terkena virus itu. Lockdown dalam arti HP Bapak Ibu jangan dikoneksikan ke jaringan kita gitu ya, ke jaringan network kita gitu. Kalau kita koneksikan maka dalam hitungan menit bahkan detik itu bisa terinfeksi semua laptop yang lain atau PC-PC yang lain, bahkan sampai parahnya kan ke server kita gitu ya. Nah, itu solusi interim yang bisa dilakukan gitu ya. Dan untuk melakukan recovery itu tidak mudah Bapak Bu Mutia. Jadi memang perlu istilahnya pengetahuan teknis gitu ya. Nah, yang paling simpel dilakukan adalah melakukan restore atau mereset ulang gitu ya dengan data lama kita gitu. Makanya penting kita itu dalam menggunakan data itu kita perlu melakukan backup data kita secara periodik gitu ya. Kalau di WA kan ada juga fitur backup. Di laptop kita juga ada fitur backup. Nah, itu fitur backup itulah yang kita pakai gitu ya. Kita harus rutin membackup data kita gitu ya. Dan mungkin kadang kita miss gitu ya Bapak Ibu. Kita melakukan backup tapi dalam komputer yang sama gitu ya. Kita melakukan backup tapi backupnya taruh di D. Jadi backup lokal disk C ke lokal disk D gitu ya. Tapi ketika kena virus ya semuanya kena termasuk backupnya gitu ya. Normally backup itu harus disimpan di media terpisah. Misalkan Bapak Bu Mutia punya hard disk eksternal gitu atau USB, nah backupnya itu melalui itu terus dilepas. Jadi ketika ada ransomware menyerang gitu ya, nah itu di restart ulang, di reset ulang, nah nanti datanya di-copy lagi dari data yang ada di flash disk ataupun hard disk. Itu solusi yang simpelnya gitu ya. Nah, untuk solusi teknisnya itu kita melakukan recovery atau mengdecrypt data kita, dan recovery itu bisa berhasil bisa tidak gitu ya. Paling aman kita restore data kita gitu. Itu untuk case yang ketika kena ransomware ataupun phishing yang di situ ada malware-nya. Nah, yang kedua, gimana kalau HP kita hilang gitu ya. HP kita hilang di mana di situ ada OTP-nya segala macam. Nah, yang untuk HP hilang itu nomor kan kita bisa take over Bu. Jadi ke provider, saya pernah mengalami waktu itu Bu. Saya menggunakan e-banking, di situ ada OTP, HP saya hilang, dicuri gitu ya. Di situ ada nomor saya. Apa yang saya lakukan? Ya, saya ingat nomor saya bawa ke counter HP, saya nyerahin KTP, langsung nomor yang lama dinonaktifkan ya Bapak Ibu, dipindahkan ke SIM card yang baru. Nah, itu salah satu pengamanan juga gitu ya. Tapi kan data kita tetap nih ada di HP itu. Gimana caranya? Nah, kalau di Android ataupun Apple itu sudah ada fitur namanya lost device ya Bapak Ibu. Di situ kita bisa ngunci atau bahkan kita hapus semua datanya. Memang tidak bisa kita mengembalikan lagi HP-nya. At least data kita yang ada di HP itu kita bisa hancurkan gitu ya dari jarak jauh. Dan itu fitur yang ada di Android maupun yang ada di iOS. Kalau iOS cukup secure Bapak Ibu untuk bisa dilakukan itu gitu ya. Jadi kita tinggal login ke halaman webnya, di situ ada fitur untuk lost phone di situ. Nah, di situ kita bisa destroy atau bisa kunci. Bahkan kita bisa tracking saat ini posisi HP kita itu ada di mana. Itu salah satu solusi yang bisa dilakukan dari sisi human ya, maksudnya nggak terlalu teknis ya Bapak, tapi itu bisa dilakukan. Itu kemudian. Iya, makasih Mas Faiz. Soalnya kayaknya ada teman saya yang kebetulan lagi kena APK nih Mas. Nah, itu akun jualannya itu ditarik semua. Itu cukup membuat pusing gitu karena puluhan juta dia bisa ditarik dananya dari akun jualannya. Ya. Izin Bu, sedikit cerita ya, memang untuk APK yang kemarin lagi ngetren itu, waktu itu juga saya ada arahan dari pimpinan saya waktu di PLN untuk membongkar APK-nya. Jadi
ketika saya bongkar itu di APK memang dia ada semacam tools yang masuk melalui sistem SMS kita gitu. Jadi walaupun pakai OTP kita kena kebobolan karena OTP itu kan ngirim di HP. Ketika HP-nya itu ada malware-nya, si OTP code-nya itu dikirim ke server. Jadi orang bisa langsung dapat OTP-nya gitu. Ternyata seperti itu ininya mekanisme penyerangannya. Makanya semestinya Bu Mutia dalam menginstal aplikasi itu ada namanya permission. Nah, waktu itu ketika coba kita install aplikasinya yang di APK tadi, yang cek JNE, cek resi segala macam itu kita install, ada notifikasi di HP bahwa si aplikasi ini tuh mengakses fitur SMS kita gitu. Nah, itu makanya kita juga penting ketika mau install aplikasi dibaca term and condition-nya, dibaca permission-nya itu. Jadi nggak hanya next aja gitu. Itu harus baca. Ternyata memang itu aplikasinya mengakses sistem SMS-nya gitu dan itu mengirimkan ke servernya si attacker. Itu yang terjadi. Makanya orang padahal udah pakai OTP nih tapi kok kebobolan gitu. Ternyata OTP-nya itu dikirim melalui malware itu dalam APK itu. Gitu Bu Mutia ceritanya. Oke, Mas Faiz. Makasih sharingnya, Mas. Sama-sama Bu. Oke, penanya selanjutnya dengan Bapak Ahmad Syauqi, monggo. Halo, selamat siang. Terima kasih Mbak Ina. Salam kenal Pak Faiz. Saya Syauqi Pak dari tim customer account Pak. Ya Pak. Mungkin saya sedikit bertanya sampel aja ya. Jadi baik case tadi yang sudah disampaikan pada slide itu kan ditampilkan beberapa kali lemahnya untuk security terkait di perusahaan yang sebelumnya tadi disampaikan ada 10 kurang lebih di tahun 2022 yang sempat teretas ya berarti ya. Nah, jadi mungkin buat nantinya di next apakah gini pertanyaannya, apakah kita perlu menyewa hacker untuk menguji secure di perusahaan kita sendiri, ya di sistem kita, apakah itu sudah layak atau memang masih bisa buat nantinya buat di QC sama teman-teman hacker di lemahnya di mana buat nantinya buat di review di kita. Terus yang kedua, kalau memang perlu ada review dari di hacker itu kira-kira ada masa berlakunya enggak atau dibuatkan dalam 1 tahun misalkan bisa 2 kali pengetesan uji coba security gitu Pak Is. Mungkin gitu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi benar Pak, memang untuk memastikan bahwa sistem kita aman itu yang bicara adalah bukan internal kita gitu. Jadi yang bicara orang lain gitu ya. Dalam arti kata di sini kita perlu melakukan hire pro ya. Pro hire untuk white hat ya atau white hacker gitu ya, hacker yang putih dalam tanda kutip ya. Jadi kita perlu untuk mengetahui dari perspektif mereka kira-kira ada celah nggak gitu. Ada beberapa metode ya Bapak Ahmad untuk melakukan itu. Yang pertama bisa jadi melakukan namanya bug bounty gitu ya. Itu salah satu yang mungkin perusahaan-perusahaan IT besar itu melakukan itu untuk mencari adanya bug celah keamanan di sistem besar mereka itu. Atau yang kedua meng-hire penetration tester. Nah, saat ini kami di Keamanan TI juga membuat sebuah inisiatif, kita akan melakukan assessment terhadap sistem-sistem kritikal kita gitu ya, menggunakan pihak ketiga gitu sebagai asesornya. Dalam arti kita menyewa white hacker gitu ya untuk mencoba menjebol sistem kita. Di mana sih kerentanannya dan apa sih perbaikannya gitu ya. Dan akan lebih bagus kalau kita itu dari beberapa vendor gitu ya, atau beberapa konsultan buat hackernya gitu. Jadi kita bisa melihat banyak view. Karena terkadang attacker satu nggak nemu, tapi attacker duanya nemu gitu. Karena beda knowledge di situ. Semakin banyak kita hire orang yang berbeda, itu akan menimbulkan istilahnya banyak orang yang mencoba gitu, akan lebih gampang kita dapat tahu celahnya. Itu. Jadi kita inisiatif itu insya Allah tahun ini akan kita coba deploy ya. Jadi kita mencoba mengakses sistem kritikal kita gitu, mencari celah-celah keamanannya apa, terutama sistem yang mengolah data pribadi itu Pak. Nah terus yang kedua terkait durasinya berapa sih gitu ya. Kalau melihat dari yang sudah pernah diterapin itu ya, khususnya di perbankan, mereka akan rutin melakukan penetration test itu minimal 1 kali dalam setahun, 1 sistem.
Jadi tiap sistem itu setiap tahun harus dites gitu. Itu yang biasanya dilakukan. Ada yang setahun 2 kali atau bahkan 3 kali gitu. Karena kalau bicara celah keamanan, bisa jadi hari ini nggak nemu, tapi besok nemu gitu ya, exploit-nya. Nah itu kan akan berkembang. Makanya consultant security itu mereka tidak bisa menjamin gitu ya. Mereka ketika melakukan assessment terus tidak menemukan celah, terus kita minta mereka garansi, bener ya nggak ada celah ya gitu ya. Mereka nggak mau gitu ya. Karena hari ini memang nggak nemu, tapi besok itu ada celah exploit-nya gitu atau zero day-nya gitu, zero day attack-nya gitu. Nah itu harusnya memang harus continue gitu. Oleh karena itu kita seharusnya juga nggak hanya menggantungkan untuk external consultant gitu ya. Kita juga perlu namanya internal pen tester. Jadi day to day ya ngecek terus gitu ya sistem kita gitu. Kalau kita terus meng-hire consultant kan ya mungkin ada cost di situ yang lebih gede gitu ya karena mereka consultant. Jadi alangkah baiknya memang kita punya tim nih, tim internal gitu ya untuk melakukan itu. Nah, waktu itu juga saya sempat inisiasi di PLN itu kita punya 2 tim Pak, namanya Red Team sama Blue Team. Harapannya itu juga bisa diterapin nanti di Icon Plus gitu. Tim, Red Team, sama Blue Team. Fungsinya apa? Red Team adalah untuk mencoba jebol. Nah, si Blue Team mencoba untuk mendefend atau untuk gimana caranya nggak dijebol gitu. Jadi mereka kejar-kejaran gitu. Siapa yang bisa jebolin atau siapa yang bisa bertahan. Nah, itu fungsi timnya di situ. Harapannya Icon Plus punya tim itu sehingga kita tidak hanya ketergantungan sama tim eksternal gitu ya. Ya memang eksternal lebih advance tapi itu mungkin kita periodik tiap tahun sekali, tapi day to day itu kita perlu namanya internal team tadi untuk bisa melakukan pengecekan secara kontinu. Gitu, Pak. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Faiz. Siap. Jadi sempat juga kan waktu itu sharing ya sama teman di di perusahaan lain lah. Infonya itu mereka memang sengaja menyewa hacker dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 1 tahun itu 2 kali ya. Untuk menguji kelayakan untuk security-nya itu apakah sudah layak atau memang perlu ada yang diperbaiki lagi dari sisi keamanannya. Nah, makanya apakah ini bisa diterapkan juga nantinya buat di kita atau memang tadi yang disampaikan perlunya ada ya red team atau blue team tadi ya? Iya. Itu ya. Jadi Betul, buat Pak. meminimalisir juga sebenarnya sih. Betul, Pak. Setuju, Pak. Jadi memang kita untuk eksternal itu harus wajib pakai gitu karena kita harus mau melihat dari kacamata eksternal gitu ya, memastikan juga dari independensi. Sama pentest atau security assessment itu kan sama dengan audit, Pak ya. Jadi kita juga punya audit internal, nanti kita juga diaudit oleh eksternal gitu sehingga nanti istilahnya ada namanya balancing di situ. Jadi nggak ada tendensius misalkan gini, wah ini aplikasinya cepet harus rilis nih, ya udahlah downloadin lah pentestnya gitu kan nggak boleh sebenarnya. Tetap sebelum rilis ya kita harus pentest dulu, make sure secure gitu, jangan sampai asal pentest mengejar target rilis, kita rilis ternyata ada celah di hack lah sama orang, dan itu kan akan kembali ke kita gitu, baik itu dari sisi reputasi atau finansial gitu Pak. Jadi tetap ada namanya aspek eksternal untuk melihat kita gitu, memastikan. Iya, betul. Oke. Pak Faiz, terima kasih Pak buat jawabannya. Terima kasih Pak Ahmad Sauki. Selanjutnya pada penanya selanjutnya dengan Mas Bapak Farhan. Silakan Pak Farhan. Ya, makasih Mbak Ina. Mungkin saya mau nanya ke Mas Faiz terkait pengalaman saya ya. Saya kan pernah ya, saya itu pernah kena ransomware. Jadi saya kan asal klik waktu itu, tahu-tahu dokumen saya kekunci, terus ada yang tiba-tiba ada yang email saya minta tebusan gitulah untuk datanya baik lagi. Itu kan saya install ulang lah treatmentnya ya, bisa. Cuman kok setelah install ulang itu performa laptop saya itu jadi kayak nggak bagus itu, kayak lemot atau apa. Apakah emang ransomware itu mempengaruhi performa laptop ya? Apakah virusnya itu yang mempengaruhi atau gimana Mas Faiz? Karena jujur ya setelah itu emang ada yang beda gitu, kayak lemot gitu laptop saya. Apa karena itu termasuk dampak dari ransomware itu gitu? Makasih Mas. Ya, terima kasih Pak Farhan. Jadi kalau melihat ransomware itu kan ada berbagai macam teknik yang mereka gunakan ya. Memang mereka ketika mau mengenkrip itu menggunakan resource yang ada di sistem kita gitu ya. Entah itu teknik enkripsinya atau resource memorinya gitu ya. Ya ada kemungkinan iya gitu ya, tapi juga bisa jadi tidak gitu ya. Makanya untuk memastikan itu kita perlu melakukan forensik gitu ya, melihat cara kerja malware ransomware-nya itu seperti apa gitu ya, apa aja yang dia pakai resource-nya gitu ya. Dan itu memang ada kemungkinan seperti itu gitu ya. Nah,
kembali lagi melakukan install ulangnya seperti apa gitu ya. Apakah benar-benar diinstal ulang, di destroy dulu, diformat dulu, terus diinstal ulang, atau ditimpa gitu ya. Kalau ditimpa, berarti ada kemungkinan malware itu masih ada di situ. Apalagi ada di dua lokal disk ya, lokal disk C, lokal disk D, yang diinstal, yang diformat aman C, tapi D-nya masih belum gitu ya. Ternyata malware-nya nempel di situ menggunakan autorun di hard disk-nya situ gitu. Ini bisa jadi kembali lagi nih malware-nya gitu kan. Dia cuma butuh CNC lagi keluar gitu ya. Kalau misalkan mau CNC lagi baru terencrypt lagi gitu ya. Bisa jadi malware-nya masih ada. Jadi kembali lagi untuk melakukan eradication ya, kalau di istilah teknisnya itu seperti apa ininya eradication-nya, apakah format full atau enggak gitu ya. Kalau misalkan enggak full formatnya, berarti ada kemungkinan malware-nya masih ada dan dia menggunakan resource itu di situ. Jadi bisa seperti itu. Tapi selama kita melakukan eradication yang benar, memformat semuanya, mestinya malware-nya sudah nggak ada lagi gitu ya. Dan ketika install ulang ya mestinya sudah berjalan dengan normal gitu tanpa ada malware gitu. Ya, teknis untuk eradication-nya itu juga harus diperhatikan gitu ya. Jangan sampai kita separuh eradication cuma di lokal disk C, ternyata di D masih ada gitu ya. Nah, waktu kita udah selesai fresh install, ternyata kita akses data kita di D, nah malware-nya masuk, cuman dia nunggu callback aja keluar nih. Nah, dia masuk di dalam, udah running di proses memorinya. Nah, tinggal ketika Bapak Farhan connect ke internet, dia callback nih keluar gitu ya. Kalau callback keluar, masuk lagi, terencrypt lagi dia. Itu ada potensi di situ, makanya kita penting juga untuk melakukan eradication, format laptop kita dengan baik gitu Pak. Tapi ini Pak, berarti setelah kita kena ransomware itu, apa emang nggak ada harapan lagi ya untuk kita recovery lagi, misalkan ada obatnya gitu kan, kayak antivirus apa gitu, atau memang harus ngikutin si kemauannya dia ya? Soalnya kan kalau yang saya tahu itu ransomware itu kan emang buatan si dia itu ya, dan yang punya obatnya itu ya dia sendiri gitu kan. Apa betul itu, Mas Faiz? Ya, jadi memang tergantung Pak ya. Ketika ransomware itu kan saat ini tuh menjadi bisnis Pak. Jadi kayak software as a service, punya itu ransomware as a service. Jadi kita itu bisa membeli ransomware dari ransomware generatornya orang gitu ya. Yang saya tahu selama ini semua ransomware itu dia itu menggunakan genetik yang sama yang ada di ransomware pertama kali masuk Indonesia, WannaCry waktu itu. Itu menggunakan genetik yang sama kayak COVID, ada varian alpha, delta segala macam. Nah, terkait dengan tadi, memang untuk recovery itu bisa juga kita melakukan dengan menggunakan tools ya. Ada beberapa antivirus yang dia itu punya dekriptornya gitu ya. Jadi ada jenis ransomware-nya apa, ada dekriptornya. Tapi ada juga yang nggak ada gitu ya. Apakah kita harus membayar gitu ya? Opsi itu kalau secara security itu tidak dilegalkan dari sisi etik ya. Kenapa? Kalau kita bayar itu mereka akan senang-senang terus. Artinya jadi bisnis gitu loh. Dulu ada case teman aku yang dia itu coba bayar, dikasih ininya keyword-nya, key-nya. Ketika itu dikasih key, terus dimasukkan di kolom untuk yang buka itu decrypt, buka semua gitu. Nah, biasanya hacker itu dia komit gitu ya. Maksudnya dia itu nggak nipu. Maksudnya ketika kita dikunci, terus di situ diminta tebusan, terus kita kirim, itu pasti dikasih mereka. Jadi mereka tuh ada mempunyai kode etik gitu ya. Oh harus ngasih gitu ya. Tapi nggak semuanya juga, tapi mostly mereka itu punya kode etik itu. Tapi kita tidak disarankan atau bahkan dilarang untuk membayar gitu. Kenapa? Karena akan bikin mereka itu bisnisnya semakin berkembang ransomware-nya gitu. Karena menganggap wah ternyata nurut nih korbannya nih, aku kasih enkripsi terus dianya bayar ke aku kasih kuncinya gitu ya. Nah itu berbahaya gitu. Alangkah baiknya kita menyiapkan backup. Jadi kita harus rutin melakukan backup data kita gitu ya. Kalau kita semakin rutin itu akan membuat gap-nya itu terlalu kecil gitu ya. Misalkan kita backup-nya itu kemarin, ternyata kena ransomware sekarang, berarti kan data sekarang aja yang hilang gitu ya. Tinggal kita restore aja, itu paling simpelnya. Itu jadi solusi paling simpel yang cukup efektif adalah kita restore lagi data kita gitu. Kita nggak susah-susah mencari dekriptor, menebus gitu ya, dengan biaya juga nggak cukup murah gitu ya, harus mahal biayanya, dan itu effort gitu ya. Mending ya kita pakai backup restore aja yang paling simpel. Tapi kita juga bisa effort tadi mencari beberapa referensi yang ada dekriptornya. Ada beberapa teman saya waktu itu nyari dekriptornya dan berhasil.
Tapi kadang juga nggak semua data yang kita bisa recover gitu ya. Itu ada memungkinkan untuk itu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih prefer backup restore gitu ya, dan kita sering backup lah gitu ya kan. Jadi ketika kena kita tinggal restore gitu ya, walaupun ada delay datanya atau gapnya nggak terlalu jauh gitu Pak Farhan. Oke, terima kasih Pak Faiz penjelasannya. Sangat jelas. Terima Siap. kasih Pak. Sama-sama Pak Oke, Farhan. thank you Mas Farhan. Lanjut ke Kak Ajeng. Silakan Kak Ajeng. Boleh dong Terima open cam. kasih Kak Ina. Open cam ya, malu deh. Aduh. Aku. Iya. Halo Mas Faiz. Halo Ini Bu nanya. Ajeng. Simple aja sih, masih ada hubungannya sama pertanyaan tadi Pak Puji. Untuk aku kan suka-suka lupa-lupa password ya. Nah, itu manajemen password yang aman, misalnya aku taruh di notes atau di yang sifatnya offline itu kira-kira tetap aman atau malah bahaya ya kalau sampai jadi ketahuan semua gitu passwordnya gitu. Ada tips and triknya kah Mas gitu untuk Iya. manajemen password yang aman gitu Mas? Kasih. Ya Bu, makasih. Jadi memang untuk manajemen password kita itu bisa menggunakan password manager, Bu Ajeng. Jadi ada aplikasi di Windows itu namanya password manager. Kita bisa nyimpan di situ. Nah, yang kita tahu juga ya di browser itu ada fasilitas save password. Ternyata itu tidak secure. Ada beberapa virus dia itu mengeksploit browser dan mengirimkan passwordnya, namanya virus stealer. Jadi nanti mungkin kita coba sounding juga ya ke seluruh pegawai, jangan menyimpan password di browser karena itu sangat riskan gitu ya, dan itu mesti ditawarin. Misalkan contoh kayak saya akses Chrome gitu ya, masukin username password, mesti kalau berhasil keluar nih simpen nggak gitu ya kan. Ternyata itu dipakai sama si attacker untuk mencuri. Jadi si attackernya tuh ngirimin malware itu mencari data password kita yang ada di Chrome. Nah, setelah itu dikirim malware itu keluar, itu ada namanya malware stealer. Nah, itu bisa melakukan exploit itu. Alangkah baiknya kita menggunakan sendiri password manager gitu ya. Jadi ada aplikasi yang password manager, dan itu juga mungkin ada beberapa referensi dan tidak bisa sembarangan password manager. Khawatir kan password managernya itu malware ya. Khawatirnya malware. Jadi ya benar-benar harus hati-hati. Kalau untuk rekomendasi sih, jujur kalau saya belum pernah pakai ya, tapi saya pernah mendengar juga untuk penggunaan password manager itu sendiri dari teman saya waktu itu, tapi saya agak lupa terus apa gitu ya. Nah, kalau solusi yang paling simpel ya pakai ini Bu, kita punya WinRAR gitu ya. WinRAR itu kan bisa di password. Nah, taruh situ aja gitu. Jadi saya biasanya teks gitu ya, saya ketik teks, aplikasi apa, passwordnya apa, username apa, teksnya itu saya masukkan di WinRAR. Di situ saya kunci. Itu bisa salah satu solusi. WinRAR kan cukup populer dan itu agak lebih secure, walaupun ada isu juga sempat di decrypt, tapi paling enggak itu butuh effort. Daripada kita cuman ngetik di teks terus teks kita taruh di laptop kan ya, mending taruh di WinRAR. At least ketika laptop kita hilang, itu orang nggak bisa baca langsung, harus masukin password WinRAR-nya ya, atau WinZip-nya gitu. Gitu Bu. Siap. Makasih ya Mas Faiz ya Ya, jawabannya. sama-sama. Kasih Kakak Ina. Oke, Kak Ajeng, thank you. Kita beralih ke chat ya. Saya bacakan pertanyaannya. Ini saya Taufik dari divisi ISO terkait keamanan data privacy dalam organisasi. Apakah peran DPO atau Data Protection Officer itu sebenarnya pentingnya peran itu dalam perusahaan? Gimana tuh? Atau bisa open mic Kak Taufik? Jadi beliau menanyakan apakah peran DPO mana Kak? Iya. Kak Taufik bisa open cam atau open mic? Iya. Langsung jawab aja. Oh iya. Mungkin langsung jawab ya Pak Faiz ya. Atau ada yang ditanyain Pak Faiz? Ya, baik Pak Taufik, ini saya coba menjawab ya. Memang di saat ini itu waktu itu juga ada seminar juga dari Kominfo dan BSSN yang terkait dengan implementasi UU PDP seperti apa gitu ya. Di UU PDP itu kan ada namanya data DPO, Data Protection Officer, ada namanya lembaga pengawas juga ada gitu ya kan. Dan itu sampai saat ini masih belum clear seperti apa
peran masing-masing. Saat ini masih digodok oleh tim sendiri. Jadi negara akan menunjuk lembaga yang dia itu sebagai lembaga pengawas data gitu ya. Nah, DPO memang itu ada di organisasi di mana dia itu sebagai authority untuk membuat kebijakan dalam mengelola data pribadi gitu ya yang di organisasi itu. Nah, itu juga untuk menjawab detail memang ada aspek-aspek yang menurut saya pribadi itu belum clear yang ada di Undang-Undang PDP itu, Pak. Jadi saya sendiri pun untuk menjabarkan detail masih belum terlalu paham gitu ya, karena itu masih sifatnya high level. Nah, masih di situ yang ditangkap yang clear jelas adalah ketika kita mengkolek data gitu ya, kita harus memenuhi beberapa persyaratan gitu ya. Salah satu yang harus diterapin adalah ketika kita mau minta data, kita harus punya yang namanya user agreement gitu ya. Di user agreement itu kita harus men-state bahwa perusahaan ini tuh ketika mengkolek data itu untuk apa, tujuannya apa gitu ya. Dan pemilik data pribadi itu harus setuju. Kalau dia nggak setuju, maka kita tidak berhak untuk menyimpan data itu. Termasuk juga ketika data itu digunakan oleh tim lain gitu ya. Contoh kayak misalkan data master data AP2T kita itu kan data pelanggan, di situ ada NIK juga diinterfacing dengan PLN Mobile gitu ya. Nah, seperti apa mekanisme pengamanannya? Nah, itu peran dari salah satu DPO atau Data Protection Officer-nya. Jadi pengamanannya seperti apa, terus aspek dari sisi legalnya seperti apa, poin-poin apa yang dipenuhi gitu ya. Sehingga itu bisa interfacing atau interkoneksi atau data itu bisa digunakan oleh aplikasi PLN Mobile gitu ya. Itu salah satu peran DPO yang sebatas yang saya tahu di UU PDP. Tapi secara clear itu masih belum jelas ya, itu akan didetailin lagi membentuk sebuah peraturan ya, entah itu peraturan pemerintah atau perpres gitu ya, atau bahkan peraturan menteri atau peraturan badan yang mendetailkan secara spesifik organisasi DPO itu harus seperti apa gitu ya. So far sih masih belum well clear define gitu ya untuk peran DPO. Tapi yang saya tahu salah satunya itu ketika data itu sudah dikolek mau diutilize gitu ya, antar divisi, antar bidang, itu peran DPO di situ gitu ya, untuk melindungi gimana sih ketentuan-ketentuan untuk mengkolek data yang tadi, mengutilize gitu ya. Bahkan ketika data itu digunakan oleh sistem lain, entah itu mekanisme mirror atau menggunakan API yang satu arah gitu ya, itu seperti apa. Nah, peran DPO di situ. Taufik, yang saya pahami seperti itu. Oke ya, baik Pak Faiz penjelasannya. Terima kasih Pak. Izin Pak, mungkin nanti kita lebih banyak diskusi juga Pak. Ini juga saya rencananya itu mau coba mengkaji ya implementasi UU PDP terhadap di data kita ya, data pelanggan kita, baik data pelanggan Icon maupun yang di PLN. Sebenarnya kita juga melibatkan dari tim legal ya Pak ya, tim legal, tim SPI gitu, seperti apa. At least kita punya minimum requirement gitu ya, paling tidak punya effort untuk bagaimana melindunginya gitu. Khawatir kalau kita hanya sebatas oke tahu UPDP tapi kita nggak mengimplement, jadi kita menunggu gitu ya, khawatir nanti jadi isu. Jadi paling kita at least punya inisiatif secara mandiri ya, walaupun tidak langsung directly ke perpres ataupun ke perban atau permen gitu ya, detailnya seperti apa, paling nggak kita bisa bersama-sama mentafsirkan sendiri UU PDP itu gitu ya, karena itu saat ini memang belum diklirkan oleh Kominfo maupun BSSN gitu Pak Taufik. Siap, terima kasih Pak Faiz. Iya, kita ke pertanyaan terakhir ya dengan Bang Matius dari Sumbagut. Monggo Bang Matius, open mic, open kamera. Ya, selamat siang Pak Faiz ya, selamat sore Pak. Izin Pak Ari Sebayang dari Sumbagut. Izin bertanya ini terkait topik dengan ransomware tadi, kembali lagi. Ada dua pertanyaan nih Pak. Yang pertama adalah apa sih sejauh mana efektif firewall dan antivirus untuk pencegahan serangan ransomware itu sendiri? Karena mayoritas yang kena itu rata-rata sudah pada pasang itu semua ya Pak ya, seperti firewall dan antivirus gitu. Kemudian yang kedua adalah maaf sambil mobile ya Mbak ya. Kemudian yang kedua, sejauh mana ransomware ini bisa menyerang Linux Pak? Karena ya mayoritas kan korbannya adalah pengguna Windows. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Faiz. Ya, terima kasih Pak. Jadi
Yang pertama, memang ini Pak ya, antivirus itu tidak bisa fully protect terhadap ransomware karena ada beberapa ransomware itu yang sifatnya itu baru atau signature-nya itu belum terdapat di database antivirus gitu ya. Nah, gimana kalau nggak ada? Jadi kembali lagi Pak, peran kita itu di human firewall itu Pak. Kita ransomware itu tidak bisa masuk secara mandiri gitu ya. Jadi dia itu harus di-trigger dulu. Melalui apa? Melalui email phishing, ya kan? Melalui baiting tadi yang ketika kita ngeklik sesuatu terus dia running gitu ya. Dan itu yang harus kita aware gitu. Jadi jangan sampai nih kita mengklik sembarang link, jangan sampai nih kita sembarang menerima email, membuka email gitu ya, tanpa mengkonfirmasi apakah email ini bentuk phishing apa enggak gitu. Peran itu yang harus kita kuatin Pak gitu. Karena kalau kita itu hanya mengandalkan antivirus gitu ya, itu tidak akan solusi gitu Pak. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ke human kita itu harus kita kuatin. Ini ransomware nih, lewatnya dari mana aja, pertama kali lewat email phishing. Nah itu kita harus tahu. Jadi ketika kita buka email, make sure bahwa emailnya itu attachment-nya itu bukan mengandung attachment yang sifatnya itu malware, executable gitu ya, atau .exe, apa, kita sih segala macam. Yang itu bisa dieksekusi langsung oleh program. Yang kedua, ransomware itu Pak, running dia itu biasanya aksesnya ke akses admin Pak ya. Jadi penting kita itu menggunakan laptop itu seharusnya menggunakan least privilege. Artinya menggunakan privilege yang umum. Gampangnya implementasinya itu kita udah nerapin semua laptop pegawai itu harus standar user umum gitu ya. Jadi ketika kita mau install software itu mesti minta permission. So ransomware pun gitu. Ketika dia mau install ke sistem kita itu pasti minta permission gitu ya. Kalau kita itu posisinya sudah admin, itu tanpa permission karena kita udah admin gitu ya. Kayak kita nginstal ke Linux kan sudo dulu nih gitu ya. Kalau sudah sudo baru bisa nginstal. Tapi di season Windows kan ketika kita itu sessionnya itu sudah admin, itu dia bisa auto running gitu ya. Makanya kita perlu itu penerapan least privilege gitu ya. Jadi kita tuh nggak sembarangan bisa nginstal aplikasi gitu. Itu yang pengamanan di situ. Nah, yang kedua terkait dengan OS Linux ya. Apakah memang rentan? Saat ini itu dulu memang stigma kita adalah Linux base itu aman gitu ya, tanpa ada virus, tanpa ada. Tapi ternyata enggak. Sekarang itu udah bergeser. Seorang attacker itu akan gampang mereka untuk membuat ya. Dia membuat ini itu nanti bisa running di Linux kah atau di Windows kah gitu, itu bisa gitu. Dan itu kejadian Pak gitu ya kan. Ada ransomware terbaru yang saat ini tuh nyerang sistem VMware Pak, yang dia di protokol SLP. Ya macam-macam ransomware-nya, ada .Mario segala macam, White Rabbit ya. Itu menyerang sistem VMware, which is VMware itu adalah Linux base. Itu diserang. Artinya apa? Sekarang itu ransomware tidak melihat OS-nya apa. Memang targeting Windows, kenapa? Karena Windows itu penggunanya banyak. Jadi dia lebih banyak berpotensi dapat cuan dari situ karena penggunanya banyak. Tapi sekarang udah berpindah karena mikirnya gini, attackernya, oh pasti orang lebih banyak lagi nih berpindah ke Linux karena Linux dianggapnya nggak kena virus. Ya udahlah, aku buatlah versi Linuxnya gitu ya kan, tinggal semudah itu. Bahkan ke Mac pun ada juga gitu ya, yang Mac OS yang Unix base itu terserang ransomware juga. Jadi sekarang itu kita jangan sampai nyaman bahwa kita menggunakan software OS tertentu kita aman dari serangan cyber. Jadi sekarang itu serangan cyber tidak melihat dia pakai platform apa gitu ya, entah itu Android, iOS, Mac, terus Windows, Linux, macam-macam ya, itu semuanya bisa. Jadi kembali lagi ke kita lagi nih sebagai human firewall memastikan itu. Tetap teknologi kita butuh sebagai tambahannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu fully mengharapkan teknologi gitu. Kita juga tetap harus aware. Gitu, Pak. Oke baik, artinya Yusuf pun juga harus smart ya Pak ya, bisa milah-milah yang mana kira-kira yang dianggap mencurigakan ya. Terus kemudian terkait OS tadi berarti apapun OS-nya nggak menjamin itu kebal dari ransomware. Jadi memang proteksinya harus pakai user privilege ya Pak ya untuk aksesnya ya. Iya, betul Pak. Baik, terima kasih Pak Faiz, cukup jelas. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Andri. Baik, terima kasih banyak Iconers atas partisipasinya. Oke. Sebelum selesai acaranya, kita foto bersama dulu ya. Mohon untuk open cam. Panitia, sudah siap capture? Oke. 1, 2, 3. Boom. Udah di capture.
Ready, panitia? 1, 2, 3. Kenapa yang dipin gue? 1, 2, buncis. Cheers. Cheers. Oke, ya. Terima kasih banyak. Sebelum menutup acara, berikut adalah nama-nama penanya terbaik yang akan mendapat souvenir. Sebentar ya, agak nge-lag. Ya, kami ucapkan selamat kepada Ceng Ceng, Bapak Pujianto. Next. Selamat. Yeay. Nih, kamu Tia Indah. Yeay. Lanjut. Pemenang ketiga, Sista Ajeng Yuda. Next. Nih, Bang Farhan Dwi Karyana. Next. Bapak Ahmad Syauki. Jangan lupa bagi pemenang untuk dapat melakukan konfirmasi ke email di bawah ya. kaila.widya.wahyudewi@iconpln.co.id. Oke. Baik Iconers, berakhir sudah rangkaian acara webinar Strengthen Cyber Security Protection with Building Human Firewall kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Faiz hari ini bisa bermanfaat bagi pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua, terutama dalam cyber security. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Muhammad Faiz Fanani dan Iconers yang sudah hadir memeriahkan acara ini. Saya Ina Madia Ningsih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.